Dulu. Baik, Oke, maaf tadi interupsinya, boleh dilanjutkan Mas Radit untuk tanya. Ya, oke untuk selanjutnya tadi ngomongin tentang komplain-komplain gitu Pak. Kalau misalnya dari sekolah-sekolah itu ada nggak sih untuk komplain dari makanannya sendiri yang memang maksudnya kritik terhadap makanan yang Bapak salurkan gitu dari sekolah-sekolah pernah suka ada kritiknya bagaimana gitu Pak? Dan tanggapan dari SPPG Bapak sendiri seperti apa gitu? oh, Oh, kritik kritik maksudnya maksudnya kan ada ada sih. sih. Apa Apa, sebentar, apa namanya? Oh, ya kita respon. Artinya respon maksudnya begini, misalkan, Pak Usul bisa nggak menunya ada yang menu sop, ada yang berkuah-kuah. Oke, coba minggu depan kita settingkan. Bisa nggak Pak? Mungkin untuk buahnya jangan semangka terus atau jangan anggur terus, mungkin kombinasi dengan apa? Bisa nggak Pak buahnya itu jus dan sebagainya ya kan? Atau mungkin dia wah Pak ini kok misalkan oh, ada masalah apanya atau masalah apanya ya kita salah respon, kita responsif. Hmm. Atau mungkin maaf Pak ini ada 5 ompreng yang lupa belum apa yang belum ada buahnya ya kita susulin buahnya. Bisa jadi apa namanya pemorsian kurang teliti atau apa sehingga Hmm. ada ompreng yang terlewat tidak dikasih buah atau banyak hal lah. Dan saya nggak pernah saya minta ke aslab saya nggak apa itu jangan dibantah dulu kalau ada dari yang sana. Misalnya contoh gini, ada suatu SMP sekolah itu menyatakan omprengnya kurang 42 porsi gitu. Hmm. Nah, orang distribusi udah bilang, lu tadi saya hitung sudah benar kok, sudah sesuai. Udah, nggak usah berdebat tentang itu dulu, saya bilang gitu. Oke, kirim dulu tambahnya 42. Hmm. Yang penting bahwa ini tersolusi dulu. Ternyata sampai setelah dikirim ternyata sisa 42 karena ternyata tadi ada anak sekolah, anak siswa yang sudah mengambil tanpa seizin PIC atau gurunya sendiri. Nah, hal semacam itu. Tetapi kalau itu di awal sudah menjadi perdebatan, pasti nggak akan baik. Saya bilang gitu. Ya Bukannya berarti terus memang. kita itu mengecilkan permasalahan, nggak. Tetapi di saat orang itu panik, di saat orang itu mungkin marah, atau di saat orang itu mungkin komplain, jangan dibantah atau jangan dilakukan apa ya counter yang berlebihan. Lakukan permintaan maaf, jalankan dulu sampai mereka itu. Ya, pola-pola itu yang kita pakai. Ya, berarti memang kita SPBG Bapak ini langsung fokus ke solusi dari komplain-komplain tersebut gitu ya Pak? Ya karena mungkin saya backgroundnya saya juga ada resto yang restoran ya, resto resto Hmm. gitu ya. Jadi kalau saya itu kan ada namanya manajemen komplain ya, Oh cara iya. menangani kok handling komplain dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada hal yang nah hal-hal semacam itu yang saya coba terapkan juga di di SPPG ini jangan asal jangan mentang-mentang bahwa itu bantuan tapi kita lakukan ini dengan sebaik mungkin dan seolah-olah kita itu konsumen kita atau customer kita. Hmm. Oke, terima kasih Pak. Jadi cukup untuk selanjutnya kita mau di pengujian aplikasi Pak yang kita rancang itu akan Ya. Hmm. diperlihatkan di share screen oleh Dava. Oke siap. Siap. Saya pakai dua ini jadi saya lihatnya di laptop ya. Iya. Oke Pak. Selamat siang Bapak. Jadi sekarang akan ambil oleh saya ya ininya. Ya, Sebelumnya saya izin untuk share screen ya Bapak untuk menunjukkan. ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak di layar? Sudah. Oke. Oke. Nusa Eh, itu ya. ya, jadi kami itu ada tugas di mata kuliah APS yang mana itu adalah analisis dan perancangan sistem. Nah, setelah kami brainstorming, setelah kami empathize gitu, kita melakukan design thinking. Nah, kita mempunyai ide bahwa kita bisa membantu eh, skema MBG melalui
sebuah aplikasi gitu. Jadi aplikasinya itu em, ya boleh lihat di sini Bapak. Jadi aplikasinya itu basically itu merupakan aplikasi untuk memudahkan murid-murid untuk menyampaikan pendapat mereka gitu. Kalau untuk vendor sendiri ini bisa untuk menjadi bahan evaluasi bagi vendor tersebut. Jadi sistemnya itu em, jadi di ompreng MBG itu akan Ya. ditempelkan stiker, stiker QR code stiker. Nah, jadi nanti sistemnya itu para murid itu bisa menyekan QR tersebut sehingga mereka bisa menilai langsung menu MBG pada hari tersebut. Jadi akan saya langsung tunjukkan ya Bapak interface-nya antar mukanya. Nah, jadi untuk aplikasinya itu diawali dengan ya udah pasti di halaman login ya Bapak. Jadi di sini ada opsi untuk loginnya. Jadi sebenarnya kita ini membuat aplikasi ini, mockup ini untuk 3 stakeholder, yang mana siswa, vendor, dan BGN itu sendiri atau pemangku kepentingan atau pengawas gitu. Nah, jadi di sini siswa, guru maupun vendor itu bisa login sebagaimana mestinya gitu. Misalkan kalau siswa, mereka bisa login sebagai siswa atau guru. Jadi seperti ini karena eh, anak SD itu kan mungkin kurang bisa mengoperasikan handphone ya Bapak. Sudah seperti itu, eh, terkadang memang ada sekolah yang tidak memperbolehkan anak SD itu membawa handphone. Dan itu sebenarnya jadi alasan kita kenapa kita menambahkan guru di sini. Jadi kita memberikan opsi untuk sekolah-sekolah yang tidak bisa atau tidak memperbolehkan murid-muridnya membawa handphone ke sekolah. Jadi kita di sini input sebagai siswa, guru, dan vendor. Kita lanjut saja ya Pak ke. Oke. Nah, yang pertama ini ada interface khusus untuk eh, murid. Nah, jadi di sini setelah kita sudah login, sudah registrasi, murid akan diarahkan ke laman seperti ini, Bapak. Di laman pertama ini yang kita sebut sebagai homepage, itu mereka akan langsung diarahkan di sini ada scan QR code. Nah, murid itu bisa langsung memencet tombol ini agar bisa langsung menyekan QR code yang ada di ompreng MBG tersebut atau di ompreng makanan yang mereka makan seperti itu. Nah, kalau sudah scan QR code-nya melalui HP mereka masing-masing atau handphone mereka masing-masing, mereka bisa langsung menilai makanan di hari itu. Mereka langsung bisa em, istilahnya menilai bagaimana rasa makanan tersebut, bagaimana kebersihan makanan tersebut, dan menurut mereka porsi makanannya tuh eh, oke atau enggak sih gitu. Makanannya itu porsinya banyak atau enggak, atau pas atau tidak untuk mereka. Nah, selain itu Bapak, tadi juga Bapak sebutkan kalau anak-anak itu biasanya suka memberikan masukan terkait, saya besok Pak, saya mau ini dong Pak, saya mau jus mangga misalkan, atau saya mau buahnya pisang gitu misalkan. Nah, mereka juga bisa langsung menuliskan permintaan mereka lewat lewat kotak ini Bapak. Jadi tidak perlu ada langsung istilahnya tidak ada perlu langsung apa namanya ya kayak masukan secara lisan langsung ke vendornya gitu. Jadi mereka bisa langsung dari kotak ini. Dan begitu juga mereka bisa kirim foto makanan di hari itu yang mereka dapatkan. Nah, ini juga bisa menjadi bahan evaluasi juga buat SPPG-nya. Jadi SPPG-nya itu bisa tahu di saat itu, di hari itu, makanan itu beneran fresh nggak sih, beneran bagus nggak sih, sesuai dengan kriteria SPPG itu tersendiri nggak sih, saat ada di tangan eh, murid-murid. Jadi ya yang di SPPG itu beneran bisa tahu keadaan pasti
makanan-makanan yang mereka kirim ke sekolah-sekolah yang diterima oleh murid-murid. Nah, jadi kan di sini udah bisa submit ya Pak. Sebentar, eh, sebentar Pak. Jadi kalau mereka sudah bisa menilai, sudah menentukan penilaian mereka, mereka bisa langsung submit dan ya penilaian mereka sudah langsung masuk ke sistem. Nah, tadi ada interface buat atau tadi ada aplikasi, tampilan aplikasi untuk murid-murid. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada tampilan aplikasi untuk vendornya. Nah, di sini kita buat tampilannya sederhana saja dan tidak terlalu banyak warna-warna gitu. Kita di sini mengutamakan kemudahan untuk menggunakan aplikasinya. Jadi di sini ada beberapa fitur utama, Bapak. Jadi tadi kan murid-murid sudah bisa menilai makanan-makanan mereka. Nah, penilaian mereka itu akan langsung bisa masuk ke aplikasi yang dirancang khusus untuk vendor-vendor atau SPPG, Bapak. Bisa dilihat di sini. Di sini ada contohnya. Dah, dan setiap sekolah itu kita bisa lihat rata-rata skor di hari itu ini angkanya bintangnya hanya permisalan saja ya Bapak, bukan angka asli di sini. Nah, kita ambil contoh saja di sini. eh, Misalkan MBG atau makanan untuk SMAN 67 Bandung di hari Selasa. Nah, di sini vendor atau SPPG bisa langsung melihat rating makanan mereka pada hari itu. Dan mereka juga mendapatkan galeri-galeri yang tadi nih. Galeri-galeri atau foto-foto yang tadi dikirim oleh murid-murid. Begitu juga tadi Ya. umpan-umpannya gitu, umpan-umpan baliknya. Kalau misalkan tadi ada yang minta, Pak saya besok mau minta ini dong pisang buahnya. Nah, nanti bisa langsung terlihat di sini apa. Jadi SPPG-nya atau vendornya itu ya tidak perlu repot-repot nanya ke muridnya atau murid-muridnya pun nggak perlu repot-repot. Ah ini gimana ya cara nyampainnya ke SPPG-nya? Kalau besok aku pengen pisang, jadi bisa langsung di sini. Jadi lebih efisien, lebih jelas, dan lebih transparan juga. Nah, terus ada fitur lain Pak. Jadi sebenarnya aplikasi kita ini tujuannya itu adalah untuk menjaga kualitas dari makanan makanan yang dikirim ke sekolah. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu berangkat dari keresahan kita atau keresahan adik-adik juga yang merasa kalau aduh sebenarnya kenapa ya makanan-makanan dari SPPG atau makanan-makanan di MBG itu kenapa kayak ada kurang gitu. Kadang-kadang juga ada yang kurang puas, bahkan orang tua juga kurang puas, dan yang sudah sering kita dengar mungkin ya Pak, eh, di internet mungkin atau kita dengar juga dari orang-orang banyak SPPG yang menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan dana yang disalurkan oleh pemerintah sehingga mereka tidak serius untuk mengurus program ini dan atau mereka eh, ingin dapat profit yang banyak sehingga mereka mengabaikan hal-hal yang penting gitu. Nah, jadi sistemnya itu kita kita nanti bekerja sama dengan pemerintah dan pemerintah itu bisa memberikan anggaran sesuai dengan kualitas yang ada di lapangan dari SPPG tersebut. Jadi misalkan SPPG itu sangat bagus gitu Pak, ratingnya tinggi gitu misalkan, dan ini apa umpan balik dari muridnya itu puas. Nah, mereka akan mendapatkan pencairan dana full. Jadi sistemnya itu pay per performance. Jadi kalau misalkan performance saya itu jelek, jadi pemerintah bisa menyesuaikan anggaran yang dicairkan kepada SPPG tersebut.
Begitu juga kalau SPPG-nya bagus, berarti ya pemerintah bisa percaya dan bisa mencairkan dana yang sesuai dengan ketentuan tanpa perlu ada ya pengurangan-pengurangan lagi seperti itu. Dan vendor pun jadi bisa mencairkan dana dengan efisien dan cepat ya Bapak. Bisa di sini SPPG bisa langsung mencairkan dana ke virtual account-nya sesuai dengan eh, apa sesuai dengan ketentuan atau keputusan yang sudah diputuskan oleh pemerintah terkait dengan performa SPPG tersebut. Ya, kalau ini interface untuk atau tampilan untuk ininya ya Pak, untuk BGN-nya, untuk pemangku kepentingannya di atas. Tapi ini sebenarnya tidak untuk Bang tadi bisa login ya, bukan untuk murid, bukan untuk SPPG, bukan untuk guru juga. Dan ini adalah dashboard atau tampilan-tampilan atau statistik yang bisa dilihat oleh pemerintah. Karena tadi kan kita berangkat bahwa aplikasi ini itu dibuat untuk menjaga integritas dari setiap SPPG yang ada di Indonesia gitu. Jadi di sini pemerintah bisa mengawasi secara transparan, secara efisien, dengan gampang juga bagaimana SPPG yang ada di Indonesia itu eh, performanya itu bagaimana. Misalkan ada SPPG yang baik, nah di sini juga ada tertera juga SPPG mana yang baik gitu. Atau ada SPPG yang buruk, ya terlihat juga SPPG yang buruk itu apa dan dana yang dapat dicairkan atau yang sesuai dengan performa mereka itu berapa. Ya, jadi mungkin itu ya Pak, sedikit penjelasan terkait mockup aplikasi kita yang sudah kita kerjakan. Nah, setelah ini Bapak, kami meminta pendapat Bapak terkait aplikasi yang tadi. Jadi kita akan memberikan pertanyaan untuk Bapak terkait aplikasi ini bagaimana dan kami minta sarannya bagaimana. Terima kasih Bapak. Sekarang akan diambil oleh Rama ya. Oke. Ya, baik Pak. Perkenalkan nama saya Rama. Jadi setelah melihat aplikasi yang kami buat, kami ingin meminta pendapat Bapak mengenai aplikasi ini. Jadi nanti saya akan bacakan beberapa pernyataan. Nanti Bapak memberikan rating dari 1 sampai 5, yang dimana 1 itu sangat tidak setuju dan 5 itu Bapak sangat setuju. Nah, dan juga jika Bapak berkenan, berikan juga alasan dari penilaian tersebut, Pak. Jadi biar kami bisa memahami kelebihan dan kekurangan dari aplikasi kami. Oke. Langsung ke yang pertama. Jadi eh, Bapak merasa akan sering menggunakan aplikasi ini dalam kegiatan sehari-hari. Rating dari 1 sampai 5, Pak. Bentar. Gimana? Digedein lagi bisa tampilannya ini, slide-nya. Nah, itu. Yang pertama, apakah Bapak merasa akan sering menggunakan aplikasi ini dalam kegiatan sehari-hari, Pak? Sebentar, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya? Ya, Apa ini? Diturunin biar saya lihat itunya. Itu 1 itu setuju. 1 sangat tidak setuju, Pak. Lalu Oh, untuk sangat tidak setuju. 5 sangat setuju. Oke. Setuju aja sih, 4 ya. Oke, lanjut ke nomor 2, Pak. Jadi, Bapak merasa ada bagian dari aplikasi kami yang terasa rumit atau membingungkan untuk digunakan. Oh, Bapak merasa aplikasinya, nah, jawabannya ya tidak setuju. Maksudnya tidak rumit sih. Cuman masalahnya begini. Eh, apa yang disampaikan tadi Mas Dava tadi berkaitan dengan Mas Dava tadi. Mas Dava, ya. Anak TK, PAUD, SD, SMP itu kalau di Salatiga itu nggak boleh bawa HP. SMA pun juga
sebenarnya aturannya tidak boleh bawa HP kecuali kalau SMP itu waktu dia mau tes atau apa gitu bawa HP untuk ngisi ngisi aplikasinya itu. Jadi kalau berbasis HP atau QR code untuk itu memang agak sulit kalau di Salatiga ya menurut saya ya. Tetapi kalau itu berbasisnya itu penilaian itu dari guru atau PIC sekolah atau PIC kader posyandu itu no problem. Selama ini sudah dilakukan cuman secara manual pakai 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 kertas gitu nanti dikembalikan ke SPPG lagi. Ada banyak itu ada beberapa item itu ada rasa, tampilan, gramasi, apa dan sebagainya itu. Nah, kalau berkaitan dengan poin nomor 2 ini, Bapak merasa aplikasi ini sangat rumit dan perlu disederhanakan, tidak setuju. Mana sebenarnya tidak rumit, cuman harus ada HP untuk membaca QR code-nya kan, hanya ngisi-ngisi ada kayak kita ngisi ulasan kan itu. Iya, betul, Pak. Apa berarti saya Oke. itu tidak setuju kalau itu dianggap rumit gitu berarti ya. Benar ya? Iya, berarti tidak rumit menurut Bapak, tidak rumit aplikasi kami Ya, itu. Ya. ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Eh, secara keseluruhan, Bapak merasa aplikasi ini mudah digunakan. Mudah aja sih, berarti nomor berapa itu? Setuju itu berarti apa? 7, 4, atau 5, Pak? Ya sangat setuju lah kalau ini. Ini mah 5. mudah kok. Mudah kalau Oke. menurut saya dan anak-anak pun sebenarnya kalau ada gadgetnya ada itu bisa. Kecuali Oke. anak TK yang belum paham tentang HP dan sebagainya ya lain lagi cerita ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Menurut Bapak merasa fitur-fitur dalam aplikasi ini sudah saling mendukung dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Bentar, nomor 4 dulu ya. Nomor 4 belum ya? Oh ya, maaf, nomor 4, sorry. Bapak merasa membutuhkan bantuan orang lain untuk menggunakan aplikasi ini. Enggak perlu. Saya Jadi kira enggak perlu. tidak setuju ya, Pak? Ya. Tidak setuju. Oke. Nah, lanjut nomor 5 tadi. Jadi, Bapak merasa fitur-fitur dalam aplikasi ini sudah saling mendukung dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Itu kan berarti end usernya adalah bukan end user ya. Inputannya dari penerima manfaat untuk menjadi evaluasi vendor dan sekaligus pemangku kepentingan atau stakeholder. Ya menurut saya sih oke aja ya. Setuju ya. Oke, setuju. Setuju. Walaupun pasti butuh kapasitas yang luar biasa kalau menyangkut seluruh Indonesia ya. Oke, baik. Lanjut ke nomor 6. Menurut Bapak masih terdapat bagian aplikasi yang menurut Bapak membingungkan atau mungkin kurang konsisten. Nah, ini yang menurut saya tidak semudah berkaitan dengan payment atau pencairan dana bantuan dan sebagainya. Artinya bahwa kalau yang ini bagus dicairkan, ini yang bagus dikurangi dan sebagainya. Karena secara penganggaran kan nggak bisa seperti itu, karena kan ada pagu, ada ini. Nah kalau kita itu sudah membelanjakan senilai 100 gitu, tapi ternyata dari sisi inputan dari PM atau apa dianggap itu tidak layak, akhirnya tidak dibayar, itu juga nggak pas juga ya. Nah menurut saya eh, pada tahapan konsep sampai tahap bahwa itu menjadi salah satu indikator jumlah pencairan menurut saya itu yang mungkin akan bukan mungkin ya tapi tidak begitu menurut saya apa ya berarti bukan tidak konsisten ya tetapi apa ya hmm, netral aja deh ini netral ya saya nggak bisa apa ya saya menyampaikan kayak gitu tapi apa ya maksud saya ya terutama saya di sisi bukan di sisi dari input atau dari anak-anak atau dari penerima manfaat yang memberikan ini, tapi pada saat itu menjadi decision untuk melakukan apa, melakukan proses pencairan dan sebagainya itu menurut saya tidak harusnya tidak perlu sampai segitu ya. Tapi menjadi evaluasi, menjadi bahan untuk melakukan evaluasi terhadap masing-masing SPPG atau dapur atau mitra. Nah itu yes kalau itu. Jadi saya Oke, mungkin
netral aja, nggak no Netral ya, comment. Pak. Ya, nggak Oke, komen yang ini. siap-siap. Oke, lanjut. Nomor 7. Menurut Bapak, orang awam bisa mempelajari cara menggunakan aplikasi ini dengan cepat. Sangat setuju. Sangat setuju. Oke, Mudah, maksudnya tidak tidak repot ya, tidak membingungkan gitu. oke, lanjut. Bapak merasa aplikasi ini cukup merepotkan untuk dipakai sehari-hari. Tidak. Tidak, berarti tidak setuju. Hmm. Oke, lanjut. Bapak merasa percaya diri untuk menggunakan aplikasi ini secara mandiri. Bagi saya FPP Geledok no problem, cukup percaya diri. Hmm. Sangat setuju Berarti berarti. ya gampang ya, Pak. Oke, sangat setuju. Ya, artinya kan itu berarti kan kita dinilai secara terbuka ya. Iya, Nah, bagi SPPG kan itu menjadi tantangan sebenarnya. Kalau yang nggak siap pasti tidak akan setuju karena waduh, nanti kan kita langsung bisa dinilai oleh ribuan penerima makanan dari kita. Kalau saya malah oke, senang aja. Kalau kami oke, setuju. oke, baik. Pernyataan terakhir, Bapak merasa membutuhkan waktu dan pembelajaran yang cukup sebelum menggunakan aplikasi ini dengan lancar. Jadi Tidak sih, mungkin Bapak tidak, butuh waktu dulu untuk belajar tidak, aplikasi ini baru bisa tidak gitu, Pak. setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk ratingnya. Mungkin saya lanjutkan ke Noval. Baik lagi ke Noval. Baik, Bapak. Kira-kira seperti itu tadi, eh, desain, mock-up, dan sekaligus terima kasih juga atas saran dan pendapat Bapak mengenai eh, desain mock-up yang kita buat tadi, Pak. Ya, Mungkin dari kami tugas tersebut sudah bisa valid ya karena sudah benar-benar langsung divalidasi oleh Bapak sendiri, Pak Sauki. Tapi sebelum itu mungkin dari Bapak ada tambahan gitu atau mengenai aplikasi yang akan kita buat atau kayak mungkin dari Bapak sendiri ada masukan lain gitu Pak sebelum kita selesai. tadi saya nggak melihat secara langsung, tidak tahu secara item-itemnya, tetapi mestinya kalau menyangkut respon atau review dari dari penerima manfaat itu ya mestinya ada beberapa hal ya, ada rasa, ada gramasi atau volume, terus ada variasi makanan, terus ada coloring atau pewarnaan, plating dan sebagainya. Mungkin hal semacam itu yang menjadi acuan sehingga misalnya orang itu mengkritik ulasannya terhadap apa-apa detail sehingga orang akan tahu itu saya itu kurang apa sih, Hmm. secara rasa Iya. kurang ngerosok tapi gramasinya sudah oke, tampilannya sudah oke, cuman hanya masalah rasa atau apa. Mungkin itu. Karena masalahnya begini, tiap SPPG itu menunya beda-beda. Tidak ada satu SPPG pun yang sama. Kedua juga tiap hari berubah, minggu ini dengan minggu depan juga berubah dan sebagainya. Sehingga benchmark atas menu-menu itu tidak bisa dilakukan antar SPPG. Misalnya gini, kecuali satu hari Senin, semua SPPG di Indonesia masaknya adalah ikan ikan apa ya, ikan bakar misalnya. Nah itu bisa di benchmark. Buahnya ini bisa di benchmark. Wah, kono buahnya gini kurang. Tapi karena ini setiap SPPG itu punya independensi, punya kebebasan untuk menyusun menu, tapi dengan koridor kebutuhan masing-masing gizi antara karbo, protein dan sebagainya, ya melakukan benchmark terhadap tiap menu di antar SPPG itu agak sulit. Cuman orang akan tahu, iki layak nggak sih duit 10.000 atau duit 9.000 rata-rata gitu, Hmm. layak sih ini nilainya sekian kan begitu. Itu yang menjadi kadang-kadang menjadi bully, menjadi 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 kritikan pedas dari penerima manfaat karena lu mosok 9.000 karena begini, ini bukan harga jual ya.
tapi bahwa 9.000 atau 10.000 atau 8.000 atau sesuai pagu rata-rata itu atas bahan baku. Karena tenaga kerja dibayar dari anggaran lain, Mm-mm. honor di anggaran lain, gas dibayar dari anggaran lain, listrik dibayar dari anggaran lain dan sebagainya. Sehingga itu pure murni bahan baku. Jadi kalau kita menganut food cost makanan, menganut food cost orang bikin resto, berarti kalau food cost kita atau COGS kita itu 10.000 atau 9.000, berarti harusnya seseorang pembeli itu harusnya menerima barang, menerima makanan senilai minim-minimnya 15.000, harga jualnya 15.000 atau lumrahnya 20.000. Jadi Karena kita operasi. nompo makanan. Hmm. Ya, jadi kan itu kalau kita berbisnis F&B kan, kalau makanan itu kan memang paling 50% sampai 55% dari harga jual kan. Hmm. Berarti kalau kita beli nasi, kecuali mahasiswa mungkin beda ya. Iya sih, Beda. Pak. Misalkan kita Hmm. beli di resto, apalagi restonya mahal atau resto yang sedang aja lah. Kalau Hmm. kita beli makanan dengan nilai harga jualnya adalah 30.000, berarti dia HPP-nya kan sekitar 15.000. 15. Ya, artinya kalau di sini itu HPP-nya 10.000 atau 9.500, harusnya kita itu menerima makanan kalau di warung atau di rumah makan itu makanan yang seharga 20. Oh ya, 20 20.000. ya. Ya, sorry, Pak. Oh, Iya, maaf itu ya. HPP. 20. Nah, artinya kalau versi saya dengan HPP atau dengan pagu belanja bahan baku semacam itu tuh menurut saya sangat 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 memungkinkan untuk memberikan menu yang bagus tiap harinya Variasi, Pak. dengan melakukan subsidi silang antar mungkin pas telur itu habisnya nggak banyak, gantian hari berikutnya mungkin kasih daging sapi atau beef slice, beef teriyaki atau apa. Saat ini mungkin pakai semangka, gantian besok pakai apel Fuji atau mungkin pakai apa kan gitu-gitu. Baik. Berarti tentang ini apa? Mungkin ditambahin nanti dari segi gramasi, dari segi rasa, dari segi visual, begitu-begitu kita Iya, tambahin untuk iya, di ratingnya ya, Pak, di reviewnya ya. ya, katanya itu ya. Hmm. Baik, kalau begitu dari kami sudah selesai untuk melakukan wawancara ini. Terima kasih banyak Bapak Saoki, Bapak benar-benar Sama-sama. membantu kita banget nih dalam tugas ini, Pak. Oke, siap, Karena sama-sama. untuk mencari narasumber tuh kemarin, Pak, kalau boleh jujur lumayan challenging buat kita, Pak. Pada nggak mau ya, pada Iya, takut. Pak. Dari rekan saya dari Radit itu juga udah dari SPPG Makassar, SPPG Bandung udah kita reach out juga. Beberapa ada yang nggak respon, beberapa ada yang nggak mau gitu Pak. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ya udah yang di Salatiga aja. Kalau misal nanti ada keperluan dokumentasi dan lain-lain, misal dosennya menginstruksikan begitu, saya pulang aja, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah banget tuh Pak Salki bersedia gitu Pak. Jadi kita benar-benar terbantu banget Pak akan itu. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Ya, memang tidak. Saya aja ada penelitian dari sisi orang akunting, saya juga mau. Apa saya kemarin juga saya terima nggak masalah kita di accounting aja kita pakai logikanya yang pakai yang saya carikan dari awal. Hmm. Kalau siapapun suppliernya saya bilang mau koperasi, mau UMKM, mau perorangan ekstrimnya, mau jin, mau setan, saya bilang kalau jadi supplier kan Hmm. masuk ke bisnis rantai pasoknya kan kalau dia ngambil untung sesuatu hal yang wajar. Hmm. Supplier ya. Benar. Artinya tanpa mengorbankan kualitas menu dan sebagainya. Kita mau beli ke si A, si B, si C, si D, si E, si Z pun mereka pastikan juga mengambil untung. Hmm. Nah, kita kan berarti harus berekanan dengan rekanan yang dia mungkin sama-sama punya motivasi menyajikan bahan baku yang bagus dengan harga yang bagus kan maksudnya gitu. Ya. Belum tentu murah itu murah, belum tentu itu mahal itu mahal. Kadang-kadang kita beli bahan lebih mahal tetapi akhirnya jatuhnya lebih murah karena tidak ada reject. Glazingnya tidak ada. Ada ini murah sama-sama ikan dori itu. Begitu kita terima, akhirnya tadinya 1 kilo beku begitu di glazing
blessingnya hilang, apa begitu ditowing ternyata dagingnya tinggal 600 gram, kan hilang 4 on. Tapi Ya. mungkin beli dori yang A gitu harganya mungkin selisih 10.000 atau 20.000, tetapi setelah bekunya ditowing ternyata dia hilangnya hanya 1 on, nggak sampai 2 on gitu kan, akhirnya jadinya itu murah kalau itu. Ya. Baik, Hal-hal semacam itu. Nah, itu aja sih Mas Naval. iya. Anak saya juga di Telkom, Oh ya, pulang kapan itu Pak anaknya Pak? Belum belum tahu dikabarin. juga. Belum tahu ya. Sebenarnya Udah libur belum? sekarang udah Belum jam libur kan? 15 Pak. Minggu depan harusnya udah selesai kuliah Pak. Kalau nggak Bisa ikut jadi. kompetisi atau nggak ikut penelitian dosen, mungkin harusnya udah Iya, ini. iya. Cuman saya kapan ya? Saya baru sekali ke kosnya dia. Oh, iya Habis sih. itu saya juga nggak mau. Saya kalau saya ke Bandung nengok, saya janjian di warung makan aja, males. Aku nggak mau ke kosnya. Parkirnya Masuk ke susah, gang saya gitu ya bilang Pak, gitu. sempit ya, macet. Iya, Iya sih, Jalan Telkom memang gitu Pak. Mungkin ini kali Pak, kita nanti kalau misal bisa ketemu mungkin di Kampung Banyumili Pak, saya ajak teman-teman saya. ah, boleh, 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 Siapa tahu boleh. kan Pak bisa ketemu gitu. Oh, tapi Bapak setiap hari di sana berarti Pak? Ya, saya hampir tiap hari di Banyumili. Siapa? Terus nanti kalau misal anaknya mau pulang, dikabarin aja Pak. Siapa tahu bisa bareng kan, kita bisa kenalan Iya, gitu kan ya Pak. iya, 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 iya. Hmm. Di data science ya? Di Data sistem science ya? informasi katanya Pak? Enggak ya? Sistem informasi data science. Scientific data science itu berarti apa? Data Data science science ya? berarti Pak. Iya, data Iya. science. Angkatan 4 ya berarti Pak. Di bawah satu saya kayaknya. 2000, iya masuk ini semester 4 ya? Semester Semester 4 4. 2000. Ya, berarti di Ya. bawah setahun. Ya boleh lah Pak, nanti kita kenalan lah. Mas Novel dulu SMA-nya di mana? Saya SMA 1 Pak. Oh ya, ya, sama lah. Anak saya juga SMA 1. Oh sama. Berarti harusnya SMA saya 1 ini dong. sama. eh, iya cuma satu tingkatan doang harusnya pernah ketemu kali ya Pak. Tapi nggak tahu Mungkin kali COVID ya. juga sih Pak. Iya, 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 iya. Baik, ya udah terima kasih Pak Oke, atas siap, siap, ketersediaannya. siap, kamu. Kami terima kasih banget sama Bapak. Gitu ya. Ya. Ini udah sampai malam banget Bapak ngerelain waktunya buat wawancara seperti ini. Terima Oke, kasih oke, banyak Pak. oke. Oke, siap. Baik. Sukses ya semuanya Ya, ya. Lancar sukses juga semuanya buat ya. Bapak Pak. Amin, amin, amin. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. maaf, No, kita ini Eh, dulu dokumentasi dulu ya? dokumentasi dulu kali ya. Oh ya, boleh, Oke, boleh, boleh oke, Pak. siap. Mohon maaf. Tolong dep, dokumentasi dep. Hitungin dep. Saya kurang dekat nggak? Cukup. Oh, udah cukup Pak, siap. Yuk, mulai ya. Dari hitungan 3. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Oke. Oke. Baik, kok, Oke. Pak. Terima kasih, Oke, Bapak. siap. Pak, terima Sama-sama, kasih banyak, sama-sama. Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya cukup ya. Iya, Pak. Kami tutup ya meet-nya. Ya, ya.